Ya. Halo, Assalamualaikum. Berbicara mengenai kopi yang ada di Indonesia, tidak lepas penikmat kopi di Indonesia itu luar biasa ya. Di Pati sendiri mungkin kalau kita lihat kedai-kedai kopi dari mulai kaki lima sampai yang kafe gede gitu ada semuanya gitu. Nah, kenapa demikian ya? Masyarakat Pati itu gemar minum kopi. Ini ada ahlinya di sini. Halo, Om Takin. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, selalu baik. Selalu baik. Ini masternya kopi Kabupaten Pati. Ah, betul? Ada kegiatan ngapain sekarang, Om? Ya, masih fokus di kopi ya, dari mulai produksi roasting, produsen nyampe distributor. Oke, kalau menurut panjenengan ya, penikmat kopi di Kabupaten Pati sendiri ini emang bener nggak sih emang biar banget gitu? Iya, betul. Paling nggak dalam 3 tahun terakhir ya, itu mengalami peningkatan yang menurut saya ya sangat-sangat signifikan. Yang kalau kita grafik nasional ya, grafik nasional kan penikmat kopi dalam negeri ini kan masih cenderung di angka 1,3 kg per kapita dijumlahkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kita memang nomor 20 sekian lah di dunia ya, di dunia untuk penikmat kopinya. Dan untuk Pati sendiri dalam 3-4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dengan adanya warung kopi, kopi shop, kafe dan lain-lain, itu ternyata sangat berdampak. Oke. Terus juga dengan adanya UMKM juga, karena di 2014 dulu itu waktu awal-awal ya saya bikin brand, itu yang masuk database nasional Kabupaten Pati itu baru ada 3 brand. Dari Gembong, dari Logo Wungu, dan dari Gunungkal. Sekarang sudah 300 sekian. Wow. Tapi apa sih alasan orang-orang itu gemar ngopi gitu? Sebenarnya gini loh, kalau kita lebih ke bersifat edukasi. Kalau dulunya ya, dulunya di sini kan orang menikmati kopi mungkin dari orang tua saya sendiri. Walaupun yang penyebun kopi itu ngopi kalau original tuh wah berat. Jadi kopi campur beras, campur jagung dan lain-lain itu. Ya. Sekarang saya kadang juga masih banyak menjumpai hal tersebut ya, di kampung-kampung kan campur kan gitu ya. Saya juga doyan karena mungkin dari kecil juga minum kopinya juga itu gitu kan. Tapi sekarang itu ketika ada coffee shop segala macam itu variannya wow. Ini sebenarnya kopi itu menyehatkan nggak sih? Sebenarnya kopi itu memang bersifat menyehatkan ya. Kalau dengan catatan kan memang dalam kandungan kopi itu ada kafein, ada protein, ada gas CO2. Sering kan kita mendengar aku minum kopi itu bikin perut kembung gitu ya. Terus yang kedua, aku minum kopi itu nggak bisa tidur. Mitos atau fakta? Saya rasa sih fakta ya. Enggak. Saya rasa gitu ya. Saya rasa gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu mitos. Karena gini, begitu orang kita sudah benar-benar menikmati kopi ya. Dengan catatan gini, pertama bahan baku kopinya itu memang baik. Kopi bagus lah. Kemudian proses pengolahannya bagus. Terus roasterinya bagus. Yang menentukan adalah cara pembuatannya itu benar. Oh, ya. Itu contohnya gini, dalam satu cangkir kopi, kenikmatan daripada satu cangkir kopi, ini kuncinya ada di mana, tahu nggak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya. 90% ada pada air. Di saat kita minum kopi enak, nggak ada orang menanyakan ini airnya atau nggak ada. Padahal itu rahasianya di situ. Itu airnya harus bersih banget atau mungkin tingkat kepanasannya ya, karena gini, dalam pembuatan kopi itu kan kita bagi dua dulu, Robusta sama Arabica. Oke, betul. Itu dalam penyeduhan itu ada SOP-nya. Contoh untuk Arabica itu SOP temperatur suhunya itu harus 86 sampai 92 derajat. Kalau untuk Robusta itu 92 sampai 96 derajat. Cara kita mengetahui ya kita memang menggunakan termometer ya untuk itu. Jadi kita nggak bisa patokan air yang saya masak sampai mendidih itu 100% nggak bisa. Air yang mencapai angka itu ya, misalkan angka 90 up ya, itu air yang pH-nya di atas 8 sampai batasan 9. Di bawah 8, di atas 9 bukan rekomendasi lagi untuk kopi. Kenapa hal itu terjadi? Karena gini, yang faktor yang paling menentukan dalam biji kopi itu ada kandungan CO2, karbon
gas karbon dioksida. Jika airnya tidak tercapai di angka itu, CO2 itu nggak akan keluar. Keluarnya kapan? Keluarnya nanti di dalam perut kita. Wow, ini pelajaran yang sangat berharga. Ini banyak yang belum tahu. Yeah. Mungkin orang awam yang biasa minum kopi di rumah atau di pinggir jalan nggak bakalan tahu hal tersebut. Yeah. Serius. Makanya terkadang itu gini, saya kan di rumah punya brand ya, punya produk. Saya bikinkan kopi. Konsumen kan merasakan, wah ini enak. Begitu saya kasih, bawa pulang, tiba-tiba dibikin di rumah, loh kopi kok nggak enak. Jangan-jangan yang buat sampel itu beda ya dengan kopi yang diberikan. Padahal enggak. Pertanyaan enggak. Padahal enggak. Kan kuncinya itu tadi ada pada air. Oke. Olor ya. Air. Ini perlu digarisbawahi. Ternyata bikin kopi itu enggak asal ngerebus air dituang gitu, enggak. Ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya, dan satu hal lagi, di saat menikmati kopi itu enak, nggak ada orang menanyakan airmu apa, nggak ada.